Halo semuanya, saat ini Anda sedang menyaksikan materi perkuliahan untuk pertemuan ke-9 mata kuliah Hukum Bisnis untuk Fakultas Manajemen Universitas Internasional Barat. Bersama saya Muhammad Trino Syahputra sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Pada pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas mengenai agen dan distributor. Seperti yang Anda ketahui bahwa sering sekali kita pada faktanya di kehidupan kita mengenal istilah distributor dan agen. Maka sebenarnya di sini kita mencari tahu apa sih perbedaannya agen dan distributor dari perspektif hukum. Apa aspek hukumnya? Apa perbedaannya mereka? Adakah perbedaan pertanggungjawaban? Maka dalam hal ini, hal yang harus menjadi acuan kita dalam mempelajari mengenai agen dan distributor kita harus mempelajarinya melewati suatu peraturan perundang-undangan yang Anda lihat di layar saat ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 11 garis miring MDAK garis miring per garis miring 3 garis miring tahun 2006. Sudah lumayan lama peraturannya tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan atau jasa. Kalau Anda cari di undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tidak ditemukan istilah agen atau distributor, namun yang ditemukan adalah istilah perantara. Nah, kemudian lebih detail lagi masuk ke dalam peraturan menteri, kita mengenal istilah agen atau distributor. Kalau Anda membaca suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Anda akan melihat kata-kata yang di awal ini, yaitu ada kata-kata menimbang, mengingat. Isi tersebut merupakan istilahnya dikenal juga dengan considerance atau pertimbangan-pertimbangan. Hal-hal yang dicantumkan dalam sini adalah sebagai dasar-dasar dan latar belakang kenapa peraturan menteri ini dikeluarkan, dan juga peraturan-peraturan yang terkait dengan peraturan menteri ini. Oke, kita langsung kepada pasal 1 peraturan ini. Anda lihat di sini. Kalau kita langsung mencari kata agen, maka kita akan melihat di pasal 1 poin 4. Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan atau jasa yang dimiliki dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Jadi agen di sini pertama dia bertindak dan untuk atas nama prinsipal. Kemudian apa kita lihat? Dia juga sebagai perantara untuk dan atas nama. Dia kita hapus dulu ini, kita ganti jadi dia adalah perantara yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Lalu berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran. Berarti ada perjanjian antara prinsipal dengan dia. Saya singkat perjanjian ini, perjanjian dengan PRJ ya. Ada perjanjian antara prinsipal dengan agen untuk melakukan pemasaran. Kemudian kita lihat lagi, tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Oke. Jadi tidak ada pemindahan hak.
Pemindahan hak. Dalam ini artinya tidak ada pemindahan kepemilikan atas barang yang dijual oleh agen. Jadi gini, apabila agen menjual, jadi agen itu kan mengadakan perjanjian dengan prinsipal untuk menjual suatu barang yang dimiliki oleh prinsipal. Namun agen itu ketika dia menjual barang tersebut, maka kepemilikan barang tersebut tetap berada pada prinsipal, bukan berada agen. Bukan serta-merta agen itu tidak bisa menjual barang, kemudian barang itu dikatakan miliknya, itu tidak bisa. Jadi kalau misalnya prinsipal itu andai kata Coca-Cola prinsipal, kemudian Indomaret menjual barang tersebut dengan perjanjian keagenan, dengan perjanjian ini, maka barang yang Indomaret jual itu bukanlah barangnya, walaupun ada di tokonya Indomaret, namun barang tersebut tetap milik perusahaan prinsipal, yaitu Coca-Cola. Begitu. Jadi di sini agen hanya bantu jual saja, namun dia menjual barang yang bukan miliknya, sehingga keuntungannya keuntungannya serta pertanggungjawaban dari produk tersebut berada di tangan prinsipal, seperti itu. Dibaca lagi angka 4-nya. Melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Jadi agen itu cuma membantu jual saja. Dia tidak memiliki barang yang dia jual. Yang memiliki barang yang dia jual adalah prinsipalnya. Kemudian kita lihat distributor. Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Ini perbedaannya ya. Kalau tadi agen itu bertindak untuk atas nama prinsipal, kalau distributor itu bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Oke. Yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai. Jadi distributor itu bertindak untuk atas nama diri sendiri, tidak hanya melakukan kegiatan pemasaran saja, kemudian berdasarkan perjanjian yang banyak, tidak hanya perjanjian untuk pemasaran. Kok ini kan di agen ada jelas nih perjanjian untuk melakukan pemasaran, tapi kok di distributor perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang. Jadi ada banyak distributor, banyak dia bisa beli barang juga dari orang lain dan segala macamnya. Jadi di sini perjanjiannya tidak hanya untuk pemasaran, tapi ada pembelian, penjualan, kemudian pemasaran. Kemudian barang yang dijual itu sudah pasti adalah yang kepemilikannya dipegang oleh distributor. Oke. Mudahnya begini, jadi kalau ini prinsipal ya, prinsipal jual, tadi kita contoh Coca-Cola ya, kemudian di sini ada agen, ada distributor. Nah, prinsipal itu terhadap agen, dia ini hanya perjanjian untuk melakukan pemasaran saja. Nah, sehingga
dari agen konsumen, itu artinya objek yang dijual itu masih objek yang dijual oleh agen kepada konsumen itu masih merupakan milik dari prinsipal. Namun kalau untuk distributor, sini dia tidak hanya untuk melakukan pemasaran, namun dia juga bisa, distributor ini membeli barang dari prinsipal, kemudian distributor menjual barang tersebut pasti juga melakukan pemasaran saat menjual pada konsumen. Namun barang yang dijual tadi, objek yang dijual itu sudah tidak lagi miliknya Coca-Cola, namun sudah miliknya distributor. Bedanya apa? Bedanya kalau barang yang agen jual itu pertanggungjawabannya masih ditanggung oleh Coca-Cola terhadap garansi barangnya, itu pertama. Kemudian kepemilikannya itu masih juga milik prinsipal yang dijual oleh agen, sehingga ketika melakukan jual beli, konsumen itu sebenarnya seperti membeli langsung dari prinsipal. Agen itu benar-benar hanya perantara. Dan satu lagi, bahwa agen itu harus menggunakan harga seperti apa yang sudah ditentukan oleh prinsipal, dan kemudian dia menerima komisi dari prinsipal tersebut. Dari situlah keuntungannya agen. Keuntungannya agen adalah komisi. Jadi agen itu tidak melakukan penyetokan barang, simpan di gudang, gitu tidak. Karena dia hanya melakukan pemasaran. Barangnya pun bisa dia jual tanpa dia harus pegang. Tinggal mau order berapa, tawarkan quotation, ada pemesanan, kemudian dia sampaikan pemesanan konsumennya ke prinsipal, barang langsung dikirim dari prinsipal ke konsumen. Istilahnya kalau sekarang tuh yang lagi bagian tuh agen tuh mirip sekali dengan dropshipper kalau di usaha online. Nah, sedangkan distributor itu dia pertama-tama membeli dulu Coca-Cola dari prinsipal. Jadi perjanjiannya membeli. Jadi Coca-Cola yang dipegang oleh distributor itu pasti akan disimpan secara fisik oleh distributor, baik dalam gudangnya atau tempat penyimpanannya. Kemudian Coca-Cola tadi didistribusikan oleh distributor kepada para konsumennya. Nah, biasanya ciri-cirinya konsumen yang membeli oleh distributor ini biasanya bukan konsumen akhir. Konsumen yang membeli sama distributor tuh biasanya dia akan menjual lagi dengan konsumen lain. Menjual lagi dengan konsumen lain. Karena apa? Karena distributor ini menyetok barang biasanya untuk di dalam jumlah banyak. Mereka berani menyetok barang, dan kemudian barang tersebut ketika dijual konsumen, mereka yang menanggung garansinya. Itu yang pertama. Kemudian harganya mereka yang menentukan, tentu saja dengan harga yang mempertimbangkan aspek persaingan usaha yang sehat. Kemudian mengenai budget pemasaran, mengenai teknik pemasaran, itu sudah mengikuti peraturannya sendiri, bisa mengadakan peraturannya sendiri. Sedangkan kalau agen, ketentuan-ketentuan mengenai pemasaran pasti bergantung dengan prinsipal. Jadi distributor ini dia lebih mandiri dan keuntungannya juga berpotensi lebih banyak. Namun karena dia itu menyetok barang dengan memiliki sendiri, maka ada kemungkinan kerugiannya juga besar, gitu. Jadi distributor keuntungan akan berpotensi lebih besar, namun kerugian juga berbanding lurus dengan itu. Dan agen juga, walaupun dia keuntungannya tidak sebesar distributor, tapi resikonya pasti lebih kecil daripada menjadi distributor. Itu bedanya. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke undang-undang. Apa itu prinsipal, gitu kan? Jadi ada diatur di sini justru prinsipal terlebih dahulu. Kita malah seperti agak jarang membahas mengenai prinsipal, padahal mereka itu adalah yang pertama kali
mempunyai barang yang kemudian disalurkan melalui agen dan distributor. Kita lihat di pasal 1 angka 1. Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, nih yang sudah kita pelajari. Berarti kalau badan hukum itu PT, bisa koperasi, atau bukan badan hukum artinya ada CV, UD atau perorangan di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang atau jasa yang dimiliki, dikuasai atau dikuasai. Kemudian prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal supplier. Nah, apa perbedaannya? Kita lihat di sini. Prinsipal produsen adalah perorangan, bisa perorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen tunggal, distributor atau distributor tunggal. Ini biasa bisa agen tunggal ini untuk satu Indonesia agennya cuma ini, untuk satu Indonesia distributornya cuma ini, atau mungkin di tingkat provinsi distributor tunggalnya cuma perusahaan A dan sebagainya. Untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi atau yang dimiliki atau dikuasai. Sedangkan prinsipal supplier adalah sama juga perorangan, badan hukum atau yang bukan badan hukum yang ditunjuk oleh prinsipal produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen tunggal, distributor atau distributor tunggal sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh prinsipal produsen. Apa nih contohnya prinsipal supplier? Prinsipal supplier ini bisa kita kasih contoh. Saya misalnya suka gitar ya. Saya senang gitar. Jadi ada gitar. Saya kasih contoh mereknya merek gitar Fender. Itu diproduksi di USA, di Amerika produksinya. Kemudian dia ingin menjualnya di Indonesia, ingin dijual di Indonesia. Nah, yang harus dilihat, maka ini vendor harus mencari produsen supplier atau maksudnya perusahaan yang ingin menjadi produsen supplier di Indonesia untuk menyuplai barang-barang dari vendor tersebut. Ya, ini jadi di sini produsen supplier. Kalau ini prinsipal produsen. Kalau yang di bawah tadi itu prinsipal supplier. Salah saya, sorry. Nah, ini ya. Jadi ini untuk di Indonesia misalnya perusahaan A, PT A. Nah, ini nanti yang di seluruh Indonesia, PT A ini yang akan mengadakan perjanjian kerjasama kepada agen atau distributor untuk memasarkan gitar Fender tadi. Bedanya apa sih antara distributor dengan prinsipal supplier? Biasanya pada tahapan prinsipal supplier ini Indonesia ini masih biasanya diadakan suatu quality control. Oke, atau bisa jadi prinsipal produsen itu barangnya diproduksi semua di sana di USA. Kemudian barangnya tadi tidak dirakit di sana, tapi dikirim semua masih dalam bentuk yang terpisah-pisah ke Indonesia. Kemudian baru produsen supplier Indonesia mengassembly di sini. Langsung digabungin semua, diassembly, dirakit semua gitar-gitarnya. Kemudian dicek quality controlnya, baru habis itu dijual oleh pada agen atau distributor. Nah, ini perbedaannya. Namun bisa juga tidak usah. Seandainya perusahaannya bukan perusahaan luar negeri, ya sudah tidak usah pakai prinsipal supplier. Langsung saja dari prinsipal produsen ke agen atau distributor. Ini dalam hal prinsipalnya adalah prinsipal
yang perusahaannya ada di dalam negeri. Namun ada juga perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dalam negeri yang memasarkan produk-produknya walaupun dia diproduksi dalam Indonesia, tapi dia tetap menunjuk principal supplier untuk memasarkan produk-produknya dalam suatu daerah. Biasanya ini produk-produk yang sudah besar, jadi mereka menggunakan ini agar lebih terkontrol supply barangnya. Tentu saja penerapan prinsipal produsen, prinsipal supplier, agen dan distributor itu tidak hanya sekedar sembarang buka saja, namun juga harus diperhatikan prospek-prospek bisnisnya, dan tiap perusahaan mempunyai kebijakan-kebijakan yang berbeda. Apakah mereka memerlukan prinsipal supplier atau mereka memerlukan agen atau distributor dari prinsipal produsennya. Itu yang paling penting adalah strategi pemasarannya seperti apa, kemudian mereka sesuaikan dengan bentuk-bentuk hukumnya. Mungkin nggak lebih efektif memasarkan dengan adanya prinsipal supplier, atau kita nggak perlu prinsipal supplier, langsung aja agen atau distributor, atau ya udah nggak usah agen atau prinsipal supplier, kita langsung aja ke distributor, lebih enak. Kita jual barang ke distributor, langsung terima uang dari distributor, semua tanggung jawab dipegang oleh distributor, kita nggak perlu lagi ngasih garansi apa segala macam. Nah, bisa juga begitu. Tapi lebih banyak sih orang yang, tentu saja ini kan kalau bisnis hubungan dua arah, lebih banyak orang menggunakan konstruksi agen dalam hal barang-barang yang seringkali dimintai garansinya. Oke, kita lihat. Oke, kemudian Anda lihat hak eksklusif. Hak eksklusif ini adalah hak yang tunggal dan istimewa. Jadi misalnya saya ngadain perjanjian distributor. Jadi saya sebagai prinsipal produsen menunjuk satu distributor di Kepulauan Riau. Dan saya membuat perjanjian itu dengan hak eksklusif. Artinya apa? Tidak akan ada lagi nanti distributor yang ada di Kepulauan Riau. Itu maksudnya hak eksklusif. Jadi hanya satu aja setiap daerah saya tunjuk distributor. Dan apabila ada pihak lain dari Kepri yang ingin meminta menjadi distributor produk saya, harus meminta izin oleh distributor yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu kira-kira. Oke, itu saja sih kalau dari penjelasannya. Agen distributor ini bisa menggunakan bentuk badan hukum, CV, PT, koperasi, apapun yang Anda rasa cocok. Mungkin itu saja materi kali ini mengenai penjelasan prinsipal agen dan distributor. Semoga bermanfaat. Stay safe semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa.